Arti ikhlas adalah bahwa ia mengikhlaskan hatinya untuk Allah, memurnikan. Ikhlas itu murni, memurnikan hatinya untuk Allah. Maka tiada tertinggal dalam hatinya syirik, sekutu bagi selain Allah. Di dalam hatinya kada ada lagi sekutu selain Allah. Maka Allah lah yang dicintai dalam hatinya, yang disembah dalam hatinya, dan yang dimaksud oleh hatinya. Nah, itu pengertian ikhlas. Apabila sudah tidak ada lagi yang dicintai di dalam hati ini selain Allah, kada ada yang disembah selain Allah, kada ada yang dituju selain Allah, timbullah ucapan la ilaha illallah. Nah, maka itu membawa ke dalam surga, dakhalal jannah. Orang-orang yang mencintai selain Allah, apakah orang ini salah? Apakah orang ini berdosa? Apakah orang ini menyekutukan Allah? Kita mencintai pasangan, laki mencintai bini, bini mencintai laki, orang tua mencintai anak, anak mencintai orang tua. Kita mencintai ada harta-harta benda. Nah, apakah itu syirik? Bisa dikatakan syirik, bisa dikatakan kada syirik. Karena mencintai selain Allah itu ada yang termasuk dosa. Mencintai selain Allah itu ada yang termasuk dosa. Bagaimana contohnya mencintai selain Allah itu termasuk dosa? Adalah orang yang mencintai selain Allah itu melebihi daripada mencintai Allah. Itu sudah dosa. Bila kita mencintai selain Allah melebihi dari cinta kita kepada Allah, itu adalah termasuk dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fisabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Nah, ini dalilnya. Katakanlah wahai Rasul kepada umat, jika adalah orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan kalian, keluarga kalian, harta benda kalian, perdagangan kalian, tempat tinggal kalian lebih dicintai daripada Allah dan Rasul dan jihad di jalannya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan dengan azabnya. Nah, ini kalau kita mencintai selain Allah melebihi daripada mencintai Allah, ujar Allah, tunggu karena ada azabku, karena ada azabku. Sebab orang yang mencintai selain Allah melebihi daripada cinta kepada Allah, itu mau berbuat macam-macam demi yang dicintainya,
walaupun itu kada disenangi Allah. Jadi akibatnya itu. Nah, jadi mencintai selain Allah itu bisa dimasukkan golongan dosa kalau kita mencintai Allah melebihi daripada cinta kita kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua, ada cinta kita kepada selain Allah itu boleh. Kita cinta kepada selain Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Nah, kita cinta kepada selain Allah, tapi cinta kita kepada selain Allah ini kadang melalaikan kita daripada Allah, kadang membuat kita meninggalkan kewajiban, kadang membuat kita melanggar hukum Allah. Nah, maka cinta kita kepada selain Allah itu boleh aja, boleh. Kita mencintai anak, keluarga, harta, benda, cintai kawan, mencintai siapa. Tapi kita kada pernah melanggar hukum Allah gara-gara mencintai itu. Kita kada pernah meninggalkan kewajiban gara-gara mencintai itu. Nah, ini boleh aja. Boleh. Kita mencintai harta, umpamanya. Tapi kita kada pernah juga gara-gara cinta harta ini sawat kada tersembahyang sampai melanggar hukum Allah. Ada orang kesayangan di duit, kesayangan di duit, takutan berpisah lawan duit nih. Makanya musim perampok, makanya musim maling. Lalu diandaknya duitnya di tempat yang dilarang Allah. Nah, ini ngarannya apa? Mencintai duit lebih daripada mencintai Allah. Mencintai duit berani melanggar hukum Allah. Nah, ini jadi dosa ini. Kita mencintai duit, kesayangan lawan duit ini kalau pindah hilang, dirampok orang, dicuntan orang, diandak duitnya di tempat yang dilarang oleh Allah, di tempat yang dimurkai Allah. Karena di situ dianggap aman. Nah, dianggap aman, kada bakal dirampok orang, kada bakal dicuri orang. Nah, ini orang ngarannya apa? Menyayangi duit biar bertentangan lawan Tuhan. Nah, ini salah itu. Salah. Tuhan tuh menyuruh aja sayang lawan duit, tapi jangan sampai gara-gara duit nih itu sampai melanggar hukum Allah. Jangan sampai gara-gara duit itu kada melaksanakan perintah Allah. Dan itu kada boleh. Ada juga yang ketiga, cinta kepada Allah, cinta kepada selain Allah berpahala. Cinta kepada selain Allah berpahala. Contohnya apa? Mencintai orang-orang yang disuruh Allah kita mencintainya. Nah, berpahala. Kita disuruh Allah mencintai Nabi, kita cintai Nabi, nah, berpahala kita. Kita mencintai anak istri, disuruh Tuhan itu. Si istri mencintai laki, disuruh Tuhan. Jadi kita cintai mereka itu karena ini suruhan Tuhan. Ini suruhan Tuhan mencintai orang-orang ini. Kita cintai mereka jadi berpahala. Mencintai selain Allah. Jadi artinya kada mesti salah kita mencintai selain Allah itu. Ada juga yang bujur mencintai selain Allah. Mencintai orang-orang yang disuruh Allah kita mencintainya, itu hakikatnya sama hukumnya dengan mencintai Allah juga.
Nah, jadi pengertian orang yang ikhlas mengucapkan la ilaha illallah, di dalam hatinya itu kada ada cinta kecuali hanya kepada Allah. Kalaupun dia ada cinta kepada selain Allah, itu disuruh Allah juga. Itu mukhlis ngarannya. Kalau orang mengucap la ilaha illallah tapi inya mau mencintai selain Allah walaupun dengan melanggar hukum Allah, nah itu kada mukhlis, kada ikhlas ngarannya. Nya mencintai dunia lebih daripada mencintai Allah. Kalau bertutur la ilaha illallah itu kada ikhlas. Nyatanya apa? Dia mencintai dunia lebih dari mencintai Allah. Berarti ucapan la ilaha illallah itu adalah kada bujur. Sedangkan la ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan yang disembah, tidak ada Tuhan yang dimaksud, tidak ada sesuatu yang dicinta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kada bujur itu. Kalau kita masih mencintai sesuatu walaupun itu haram, kalau kita mencintai sesuatu walaupun itu makruh, tetap kita mencintainya. Nah, ini sudah kada bujur la ilaha illallahnya. Arti ikhlas adalah bahwa ia mengikhlaskan hatinya untuk Allah, maka tiada tertinggal dalam hatinya syirik sekutu bagi selain Allah. Maka Allah lah yang dicintai dalam hatinya, yang disembah dalam hatinya, dan yang dimaksud oleh hatinya. Dan orang yang semacam ini keadaannya, maka dunia itu adalah penjaranya. Kalau orang itu dalam hatinya kada ada lagi nang dicintainya selain Allah, nang disembahnya kada ada lagi selain Allah, nang ditujunya kada ada lagi selain Allah, maka orang seperti ini hidup di dalam dunia sama lawan orang yang dipenjara. Di mana samanya? Orang yang dalam penjara itu hidupnya kada kau bertamu dengan yang dicintainya. Orang yang dalam penjara hidupnya kada kau berkumpul lawan orang yang dicintainya. Terpisah anak, terpisah bini, terpisah kawan, terpisah harta benda. Nah, orang yang cinta kepada Allah itu dalam dunia ini sama lawan orang dalam penjara. Karena sesungguhnya dunia itu sebagai pencegah baginya untuk bermusyahadah kepada Tuhan yang dicintainya. Karena dalam dunia ini inya kada bisa bertemu Allah. Nah, sama orang dalam penjara kada bertemu lawan yang dikasihinya. Orang yang cinta kepada Allah hidup dalam dunia seperti penjara, karena kada kau bertamu dengan yang dicintainya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan matinya adalah terbebasnya dari penjara, dan matinya orang itu adalah terbebasnya dari penjara. Nah, orang yang cinta Allah ini kalau dia mati sama dengan orang yang keluar penjara, dan kedatangannya kepada Tuhan yang dicintai. Maka bagaimanakah keadaan orang yang tidak ada yang dicintai kecuali satu yang dicintai, dan telah lama rasa rindunya kepadanya, dan telah lama ia ditahan darinya, lalu ia dilepaskan dari penjara dan dipersilahkan bertemu dengan yang dicintai dan diberi kesenangan dengan aman sepanjang abad. Untuk kita kau membandingkan orang yang dalam penjara itu dihukum 20 tahun, kada boleh bertemu anak bininya, kuitannya kada boleh. Begitu sampai 20 tahun keluar pada penjara, bertemuan lawan kuitan, bini, anak semua. Nah, kayak apa kita bayangkan kegembiraannya orang itu. Nah, demikian halnya orang yang cinta kepada Allah itu. Sekian tahun hidup dalam dunia, inya kada kau memandang langsung kepada Allah.
Padahal hatinya sudah rindu, sudah cinta kepada Allah. Begitu dia mati, nak bisa bertemu Allah. Maka salah satu sebab lemahnya cinta kepada Allah dalam hati adalah kuatnya cinta kepada dunia. Itu sudah bertentangan, antara Allah dan dunia itu bertentangan. Maka salah satu sebab lemahnya cinta kepada Allah dalam hati adalah kuatnya cinta kepada dunia. Orang yang cinta kepada dunia itu orang yang kadang memperdulikan Allah. Orang tuh kalau sudah mencintai sesuatu, ini kadang memperdulikan kiri kanan lagi, karena itu yang ditujunya. Nah, orang yang mencintai dunia kayak itu, ini kada tahu urusan Allah, kada tahu urusan Rasul. Ujar Tuhan ini kada boleh, jangan digawi, walaupun itu untung kada baik, tetap ini digawinya. Kenapa? Karena ini sudah mencintai dunia itu. Termasuk di dalamnya dunia itu cinta kepada istri, harta, anak, keluarga, sawah, ladang, binatang ternak, kebun-kebunan, dan tempat-tempat hiburan. Sehingga orang yang merasa senang terhibur dengan merdunya suara burung dan merasa senang dengan berhembusnya angin pagi, itu adalah berpaling pada kenikmatan duniawi dan bisa mendatangkan kurangnya cinta kepada Allah Ta'ala dengan sebabnya itu. Orang yang cinta kepada Allah itu adalah orang yang mencari kesenangannya dengan Allah. Itu menunjukkan cinta kita kepada Allah itu, bila hati kita senang dengan Allah, itu berarti kita cinta kepada Allah. Bila kita mencari kesenangan dengan selain Allah, berarti cinta kita kepada selain Allah. Ada orang yang nyaman bila mana berzikir kepada Allah. Nah, ini contoh orang-orang yang cinta kepada Allah. Orang yang begitu berzikir kepada Allah, hatinya nyaman. Begitu mendengar hadis-hadis Nabi, mendengar petunjuk-petunjuk Tuhan, hatinya tenang. Ini tanda orang yang cinta kepada Allah. Ada orang yang ketujuh mendengar suara burung, bila hatinya pindah kacau, bersuara burung tiong, senang hatinya. Ini orang cinta kepada burung tiong. Adakah itu kalau ambil duduk mengitik mengarahkan burung tiong, nyaman hati, burung perkutut. Ada yang ketujuh lawan lagu, lawan gambus, bila hatinya pindah kacau, hatinya pindah kada karuan, buka gambus, duduk mengitik mengarahkan gambus. Ini hatinya cinta kepada gambus. Jadi selama bahwa Allah Ta'ala itu bukan penghibur kita, maka berarti cinta kita kepada Allah itu masih kurang.